Oke, ada Bang Christian. Shalom Bang Christian. Ya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikum. Shalom. Iya, ini kita ada rencana sedikit nih Bang Juma. Bang Juma, ini kan teman-teman kita di sebelah, Iya. terutama grupnya Lina Wijaya kan mengatakan, dukunglah perjuangan kami untuk pengadaan Bible. Jadi dia bilang kami mengumpulkan uang untuk pengadaan Bible supaya bisa dikirim ke daerah-daerah. Jadi saya pikir ya udahlah, kita bantulah pengadaan Bible-nya. Kan ini kan lagi viral nih Bible Queen James Version ya, Bible Pelangi. Bagaimana kalau Yayasan API mengadakan Bible Pelangi itu untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita Kristen? Bingung Bang Zuma. Aduh, gimana ini? Bang Zuma mohon tenang, jangan terguncang kalau diadakan Bible Pelangi. Sabar Bang. Ini di Indonesia. Di Indonesia. Loh kan ada yang versi Indonesianya, bahasa Indonesia sudah diterbitkan kok. Waduh, hancur deh, hancur negara ini. Gimana? Ya kan mereka lagi pengadaan Bang, mari kita bantulah. Tapi Bible khusus gay mau dibantu. Saya baru dengar tuh, saya Kristen baru dengar ada Bible Pelangi. Iya khusus Bang. versi lagi BT itu Bang. Ya, versi lagi BT. Coba Pak Lopo tampilkan, search saja di Google teman-teman ya, Bible khusus. Silakan Pak Lopo. Ya, namanya Queen's James Version. Ya, bagi yang belum tahu silakan diketik aja Queen's James Version. Itu viral kok, lagi viral gitu. Mana tahu teman-teman mau pengadaan gitu kan? Oke, mungkin ya ini versinya ya. Ini sudah Indonesia ini. Itu khusus. Saya baru tahu loh. Ada itu buat Bible Pelangi. Saya Kristen tapi saya baru tahu loh, serius. Itu sudah lama itu. Ya Bang, kalian kan udah selama berapa ini tahun? cuman tahu datang ke gereja hari Minggu. Iya, udah berapa tahun nih. Bahkan ada yang versi negro ya, versi budak lagi. Ada yang versi budak yang memang dipakai oleh orang-orang di Amerika dulu saat mereka mempekerjakan budak-budak Afrika supaya mereka jangan melawan. Karena kan orang-orang Amerika itu kan tinggalnya di kebun, ya di ladang. Dia cuman satu keluarga, sedangkan budak-budaknya itu kan sampai 40 orang, 50 orang. Jadi supaya mereka nih nggak dibunuh di ladang itu, ya diajarkan. Ini perintah Tuhan bahwa kalian memang ditakdirkan jadi budak, karena kan kalian keturunan apa? Kanaan. Ya, orang Afrika itu kan keturunan Kanaan dan memang sudah nubuatannya seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi perlawanan. Gitu. Oke lah. Silakan Bang Zuma. Parah ini. Parah. Inilah. Diam Bang Zuma. Ini, aduh, kayak mana bilangnya ya? Ya, ini sesuai dengan yang dibilang Melatok ya. Di mana ada kantong Kristen, disitulah kemerosotan moral terjadi. Melatok yang ngomong ya, jangan nanti saya yang dikomplain. Jadi sebenarnya kalau kita ya, kami sebagai umat Islam nih ya, melihat dari sudut keislaman kami sebagai umat beragama terhadap saudara-saudara Kristiani ini, saudara kita Kristen, ini pandangan umum ya, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ketika orang-orang itu menjadi zalim, maka Allah mengatakan tidak akan memberikan petunjuk atas kezaliman mereka. Nah, sebelum mereka zalim, diberikan kemudian akal, diberikan panca indera untuk menelaah titik kebenaran sebuah keakidah atau keyakinan. Tetapi oleh karena lebih mengedepankan ego dalam beragama, doktrin dan dogma dalam hal ini, maka hal kebenaran di luar daripada keyakinan itu sudah tidak dipandang sebuah kebenaran. Padahal hantaman ajaran Islam datang dari semua lini kepada orang-orang yang non-Islam
Itu sangat luar biasa. Bagaimana Islam merangsang manusia untuk berpikir, bagaimana Islam ini mengajak manusia untuk menelaah, merenungkan, mengkaji. Bahkan kedatangan Islam minta dikritisin kemudian. Tetapi oleh karena teman-teman Kristiani memang sudah dibekukan dengan doktrin dogma, di mana di sana ada semacam kerangka permainan yang membuat mereka asik terlena dengan permainan tersebut, sehingga kebenaran di luar dari keyakinan mereka itu sudah dianggap semu. Padahal kalau kita bedah di meja akademisi antara Islam dengan Kristen, dengan unsur akal menjadi pembenarnya, yurinya, maka tak ada satupun sisi di mana Islam itu akan terkalahkan. Ini fakta. Nah, di luar daripada itu, asas yang digunakan Islam kemudian untuk menilai, ya karena teman-teman Kristen itu adalah ingin melakukan satu tipu daya. Mohon maaf ini berdasarkan kitab suci kami. Karena Islam dengan kitab sucinya itu datang belakangan untuk kemudian menceritakan tabiat orang-orang terdahulu, orang-orang masa itu dan masa yang akan datang. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makarallah, maka Allah pun membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maksudnya gini, ketika dikatakan bahwa orang-orang kafir membuat tipu daya, yang tertipu di sini adalah dirinya, yang tertipu adalah keturunannya, yang tertipu adalah saudara-saudaranya, yang tertipu adalah kaumnya sendiri, dan yang tertipu adalah orang yang kecantol, terjebak di dalam lingkaran tersebut. Nah, sehingga orang yang sedang tertipu tidak sadar dirinya tertipu. Orang yang ketipu itu mereka tidak sadar. Orang yang terhipnotis itu orang yang tidak sadar. Sehingga dia ada pada posisi tertipu, itu dia tidak ngeh. Nah, ini kenapa? Karena Allah sedang membalas tipu daya itu. Coba kita lihat. Mana ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Mana ada nabi yang mengajarkan Tuhan inkarnasi jadi makhluk? Mana ada nabi yang kemudian mengajarkan Tuhan itu pensiun? Tak ada. Mana ada nabi yang mengajarkan Tuhan inkarnasi menjadi bukan Tuhan, dengan mengambil propaganda 100% manusia, 100% Tuhan. Ini apa yang terjadi? Ini disebabkan karena misi ini kemudian menginginkan agar manusia mengikuti jebakan-jebakan tersebut. Maka Allah mengatakan khairul makirin, dirinya adalah sebaik-baiknya pembalas tindakan makar tipu daya. Nah, mungkin ini sekelumit pandangan umat Islam secara umum kepada agama Kristen itu. Tapi kalau misalnya kita minta kepada saudara-saudara Kristen, coba pandangan Kristen terhadap Islam secara umum. Apa yang salah dengan Islam berhubungan dengan kitab yang Anda gunakan? Nah, ini pasti menarik. Satu, Islam itu keliru berdasarkan kitab Yesaya, berdasarkan kitab Yeremia, berdasarkan Lukas, berdasarkan itu akan menarik kita bahas. Akan menarik dan akan melahirkan materi-materi diskusi yang sangat banyak. Kalau Islam dinilai dari perspektif kitabnya orang Kristen. Berbeda dengan kitabnya Islam ketika menilai agama Kristen, maka Islam itu belak-belakan. Tidak perlu butuh banyak perbincangan. Karena Al-Quran langsung memaku mati. Kenapa? Ibaratkan sesuatu yang sudah terjadi, maka lebih akurat cara mengkritisin hal yang sudah terjadi daripada bahan baku dibuat duluan, baru ada praktek. Gitu. Maksud saya gini, lebih mudah reformasi mengkritisi Orde Baru daripada Orde Baru berangan-angan tentang masa depan, yaitu masa reformasi yang belum terjadi. Inilah keadaan yang ada. Nah, sehingga sekali lagi saya katakan, kita rindu dari teman Kristen mengkritisi Islam itu menggunakan Bible, bukan menggunakan hujatan. Misalnya Rasulullah dituduh, Allah dituduh, Al-Quran dituduh. Tapi yang kita inginkan adalah kritikan Bible terhadap Islam itu seperti apa. Ini yang belum pernah saya temukan dari teman-teman pendeta. Yang saya temukan dari teman-teman Kristen yang awam, yang suka menghujat, ya hanya Rasulullah pedofil,
Rasulullah mencabuli, Rasulullah menghalalkan menggauli hewan. Itu yang kudapatkan. Itu yang kudapatkan. Tidak ada satupun kritikan yang sifatnya meluruskan dari Bible itu kepada Quran, kepada Islam. Itu nggak ada. Tapi kalau Islam dengan Al-Quran yang mengkritisi agama-agama sebelumnya, itu pasti tidak ada kemudian disembunyikan. Semua terbuka. Termasuk ini, wa makaru, orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir ini? Orang yang menganggap manusia yang datang kepada Bani Israel sebagai utusan, sebagai nabi dan rasul, dianggapnya Tuhan. Inilah orang kafir. Artinya dalam hal ini Kristen. Kristen membuat makar, tipu daya. Tuhannya Nabi Ibrahim, yang Isa Yakub, Tuhannya Nabi Musa berinkarnasi menjadi manusia. Ini makar. Ini sesuatu yang dibuat-buat. Kalau di dalam Islam dikatakan wa makaru wa makarallah, pembuat tipu daya mereka ini. Nah, untuk itulah kemudian diskusi yang baik ya harusnya kita bicarakan apa yang dikritisi oleh Bible terhadap agama Islam itu sendiri. Demikian, saya kira begitu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Bang Christian, sebenarnya di Bible ada nggak membahas Islam? Ya, ada nggak? Soalnya kita lihat teman-teman Kristen ini rajin sekali membahas Islam. Dari mana dasarnya? Halo Bang Christian. Ya, lanjut aja. Tunjukkan. Dulu. Kalau ditanya, ya. Ya, kalau ditanya nggak ada yang tahu. Ya, kalau ditanya tentang di Bible ada tentang tertulis secara eksplisit tentang Islam sih, sejauh ini yang saya pelajari tidak ada tertulis secara jelas, secara eksplisit bahwa ada tentang Islam. Itu yang saya pelajari. Ya, Kalau tidak ada, kenapa orang-orang Kristen selalu membahas Islam? Silakan Bang Juma. ya, cuman ada satu hal yang perlu, tapi ini kajian lagi-lagi ya, karena kekosongan daripada hal kritikan Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru terhadap Islam, yang tidak kami temukan. Ya, jadi kami membantu teman-teman Kristen untuk mencari itu, tapi kami nggak menemukan. Akan tetapi, ketika berbicara mengenai Islam secara menyeluruh, dalam hal ini kajian-kajian tauhid, kajian-kajian syariat, hukum-hukum, muamalah dan seterusnya, akhlak, etika, attitude dan seterusnya, maka ending daripada keberadaan agama di atas muka bumi ini adalah keinginan Tuhan untuk manusia itu terobsesi untuk menuju kepada keselamatan. Bagaimana Adam diberikan perintah untuk keselamatan, Abraham diberikan perintah untuk keselamatan, Nabi Musa diberikan ajaran untuk keselamatan, Yesus diberikan ajaran untuk keselamatan, Islam diberi ajaran melalui Rasulullah untuk keselamatan. Maka rancangan-rancangan ini kudu harus ada. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu berepisode, step by step dari segala aspek, terkecuali kesempurnaan biologis. Jadi Adam dicipta dengan manusia hari ini itu sama. Adam dicipta dengan komponen yang ada pada dirinya fi aksani takwim, dalam bentuk kesempurnaan. Manusia akhir zaman hari ini juga dicipta dengan pola yang sama. Pembedanya Adam lahir dicipta dalam keadaan dewasa dengan seperangkat kematangan. Manusia belakangan lahir dari bayi. Artinya ada prosedur mengantarkan manusia itu untuk belajar. Nah, apa yang menjadi pembeda kemudian adalah aspek dari luar. Apa aspek dari luar itu? Alam, pendidikan, kemudian faktor ekonomi, faktor politik, faktor lingkungan, dan banyak hal lagi. Dan cakupan ini kemudian tentu di bawah pengawasan pencipta. Artinya yang maha mengetahui memberikan, mensuplai apa yang dibutuhkan manusia pada masa tersebut dan masa yang akan datang. Oleh karena itulah rentetan para nabi ketika mengajarkan suatu keyakinan, itu ada terkait antara keyakinan satu dan yang lain. Ada keyakinan satu yang lain. Contoh misalnya pada masa anak Adam, Habil dan Kain, ada satu yang menyesatkan.
Pada masa Abraham ada Namrus yang menyesatkan. Pada masa Nabi Musa ada Samiri yang menyesatkan. Pada zaman Yesus ada orang Farisi yang mengambil ajaran Yahudi dan mengajarkan kepada orang lain, sehingga yang tadinya Tuhan tak terlihat menjadi terlihat, yang tadinya Tuhan maha hidup menjadi mati, yang tadinya Tuhan tak serupa dengan apapun menjadi serupa manusia. Dan pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW ada pendiri Syiah. Nah ini dia. Jadi selalu berbarengan antara hak dan batil. Nah, sehingga ketika proses belajar ini berjalan, kami menemukan sebuah data di dalam kitabnya teman-teman Yahudi yang juga digunakan oleh saudara Kristen. Apa itu? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diriku sendiri mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan dari damai sejahtera ini adalah shalom. Shalom ini kalau kita lihat padanan kata ya salama, akar kata dari Islam. Berarti rancangan-rancangan Tuhan itu menghendaki kita tidak mendapatkan kecelakaan, melainkan mendapatkan harapan untuk menemukan sebuah keselamatan. Maka seluruh nabi ketika diajarkan menjadi rasul dalam arti kata sosok nabi yang menerima firman, di mana firmannya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia disebut rasul karena dia mengajak, dia menyampaikan, dia duta Tuhan, dia rasul Tuhan, dia utusan Tuhan. Maka rasul ini akan menghantarkan kaumnya kepada keselamatan. Inilah yang disebut rancangan Tuhan berupa shalom. Nah, jadi ketika kemudian ada pertanyaan, apa yang bisa teman-teman Kristen kritisi tentang Islam berdasarkan Bible, tidak bisa ditemukan. Tapi ajaib yang kita temukan justru rancangan-rancangan Tuhan di Bible akan datangnya satu hukum-hukum yang disebut shalom atau keselamatan atau damai sejahtera. Silakan. Ya, silakan Bang Christian, tanggapannya. Halo. Ya, Bang Christiannya ngumpet seperti biasa, teman-teman. Tidak ada Oten yang berani. Ya. Kenapa? Ya, tanggapannya. Ya, memang benar. Memang tidak ada yang tertulis di Bible tentang Islam. Jadi saya tidak bisa mengkritisi tentang Islam. Ya kalau ada teman-teman Muslim yang mengkritisi tentang Islam, ya silakan saja. Itu termasuk personal pribadi masing-masing kan. Jadi kalau selama ini kalau saya naik komal atau apa, saya tidak pernah mengkritisi tentang teman-teman Kristen. Ya. Oke. Teman-teman Artinya teman-teman Kristen yang mengkritisi Islam itu sesat semua lah ya. Ya, saya kurang tahu lah. Saya tidak mau menyerang personal pribadi. Cuma saya mau bilang, tidak ada hubungannya di Bible tertulis secara eksplisit dengan jelas tentang Islam. Jadi kalau teman-teman Kristen mau kritisi Islam, terus bawa-bawa Bible, ya buat saya agak sedikit itu ya keliru karena tidak pernah disinggung soalnya. Kalau saya selama ini naik komal karena ditanya bagaimana tentang kekristenan, ya saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya karena ditanya tentang kekristenan. Tetapi ketika ditanya tentang Islam, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik. Pengakuan jujur dari Bang Christian. Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara mengenai 3 kitab lah yang kita pakai ya, secara garis besar, perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya Bani Israel dan cakupan-cakupan kitab-kitab nabi-nabi besar dan nabi kecil di Yudaism. Kemudian perjanjian baru, surat-surat yang ada kemudian di agama saudara kita Kristen, dari penulisnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan surah-surah Paulus termasuk Petrus dan kisah para rasul dan juga Al-Quran. Maka yang selalu dikecam dari sejak Nabi Musa, bahkan dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Abraham, Nabi Musa, Ishak dan Yakub, sampai kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, sampai kepada
Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, Roma dan seterusnya. Yang selalu dikecam itu justru adalah orang-orang yang berada di sekeliling mereka sendiri. Ini yang perlu menjadi satu hal yang dipikirkan matang-matang. Contoh misalnya, ketika kita melihat dari Matius 23, yang dikecam di sana adalah ahli Taurat. Yang dikecam ahli Taurat, yang dikatakan sebagai orang munafik, yang dikatakan sebagai orang kafir, yang dikatakan sebagai keturunan ular beludak, yang dikatakan sebagai pemakan-pemakan babi, penyembah-penyembah dewa dan seterusnya, bahkan yang dikatakan celaka, itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik dan seterusnya. Ini adalah hal yang menarik sekali sebenarnya. Lalu kemudian ketika kita kedepankan Yesus dalam kajian ini, Yesus selalu mewanti-wanti orang yang ada di sekelilingnya. Waspadalah kepada yang di kananku, waspadalah kepada yang di depanku, waspadalah yang di samping kiri dan kananku, yang ada di tengah-tengah kalian. Bahkan ketika cakupan pengajaran Yesus dikhususkan kepada sesuai pengakuannya dan ruang lingkup daripada pergerakan beliau, Yudea, Galilea, Nazaret, apalagi Golgota dan seterusnya, itu Yesus selalu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi saja secara intens, dan yang menjadi muridnya hanya orang-orang Yahudi saja. Sedangkan orang Roma dan Yunani pada saat itu bukan bagian daripada murid, bukan bagian daripada kalangan dombanya sebagai gembala. Artinya bahwa ketika dia berbicara kamu, kalian, maka Yesus berbicara tentang orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Ketika berbicara mengenai mereka, bisa jadi adalah orang Yahudi, bisa jadi orang Farisi, bisa jadi adalah orang Roma dan Yunani, Samaria dan seterusnya. Artinya bahwa ruang lingkup pengajaran yang muncul, sekali-kali kita berbicara mengenai skala ruang lingkup nih, karena kita berbicara Islam. Islam itu kan artinya sifatnya global nantinya. Jadi ruang lingkup pengajaran Tuhan dari sejak Adam alaihissalam sampai kepada Yesus itu senantiasa lebih besar, lebih dominan, intens kepada keturunan Yakub, Ishak. Konsentrasinya itu di situ. Bahkan sampai kepada puncaknya di dalam Mazmur 147, Tuhan sendiri yang memproklamirkan bahwa segala firman, segala titah yang Tuhan berikan kepada Bani Yakub itu tidak berlaku kepada bangsa lain. Dan Tuhan tidak mengatakan dan tidak menyampaikan itu kepada bangsa lain. Bangsa lain bisa terseret ke dalamnya, bangsa lain bisa terikat ke dalamnya ketika bangsa lain ini hidup sebagai budak dari Bani Yakub. Satu, hidup sebagai orang yang dibeli. Dua, hidup karena adanya hubungan patrialisme atau ajaran kekerabatan yang kemudian dikarenakan adanya hubungan nikah. Akhirnya mereka jadi senasab. Atau orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah kalangan Yudaism. Nah, ini dia permasalahannya. Sehingga cakupan ajarannya kemudian ketika dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, yaitu bukan berarti seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi, tetapi cakupannya hanya bangsa yang dimana ajaran itu datang. Karena pada saat Nabi Musa mengajarkan, orang-orang Yahudi sudah berpencar ke seluruh penjuru bumi. Sehingga ketika datang Yesus menyampaikan kemudian beritakan Injil kepada seluruh bangsa, bangsa yang dimaksud ini bangsa apa? Apakah seluruh bangsa dengan keadaan ajaran yang sebegitu minim? Atau bangsa yang dimaksud di sini adalah hanya merujuk kepada satu kaum? Apa pembuktiannya? Andai saja Yesus itu diutus betul-betul untuk seluruh bangsa, maka yang mengajarkan kemudian aspek-aspek ibadah di dalam agama Kristen pasti Yesus. Tapi faktanya kan tidak. Penyembahan kepada Yesus adalah data-data yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kenapa menyembah Yesus? Karena orang Majus menyembah Yesus. Kenapa menyembah Yesus? Karena
Petrus mengatakan, ya Bapa, ya Allah. Kenapa menyembah Yesus? Karena ada orang yang kemudian kerasukan setan datang menyembah Yesus. Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan? Kalau itu adalah hal yang menjadi acuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, kenapa harus hasil penyelidikan? Apalagi ibadah hari Minggu. Kalau ini adalah tatanan ibadah untuk diperuntukkan kepada semua keturunan Adam, maka Yesus yang harus mengajarkan. Kenapa? Yesus wakil Tuhan, Yesus duta Tuhan, Yesus adalah perpanjangan tangan Tuhan di atas muka bumi. Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka lisannya lah yang wajib menyampaikan aspek-aspek keselamatan yang sudah dirancang oleh Tuhan, bukan orang-orang yang tidak dikenalnya kemudian. Nah, untuk itulah saya katakan bahwasanya kalau kita berbicara mengenai rancangan Tuhan, ada di dalam Bible, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru ada. Dari lisannya Musa, dari lisannya Abraham, dari lisannya Daud, dari lisannya Salomo, dari lisannya Yesus, berakhir kepada lisannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intisarinya kemudian adalah setelah Yesus orang ke Kristen atau justru orang ke Islam. Kita nggak boleh salah milih di sini. Makanya diuji. Jadi salah ketika ada orang mengatakan, kenapa sih orang Islam itu selalu mendebat Kristen? Kenapa sih orang Islam itu selalu bahas-bahas Bible? Salah kita. Justru kita harus berterima kasih kepada umat Islam. Karena yang menilai rumah kita itu baik bukan kita, tapi orang lain. Yang menilai kita itu ganteng, tampan, baik ataupun tidak bukan kita, tetapi orang lain. Yang menilai agama kita itu betul, Tuhan kita itu benar, kitab suci kita itu betul, adalah oknum di luar daripada keyakinan kita. Makanya saya bertanya, tolong kritisi Islam. Wahai orang Hindu, wahai orang Buddha, wahai orang Konghucu, wahai ateis, wahai orang Kristen, kritisi Islam dari aspek kitab suci kalian. Karena kitab suci kalian adalah ilham menurut kalian, wahyu menurut kalian, penglihatan menurut kalian, bimbingan Roh Kudus menurut kalian. Berarti aspek yang ada di dalamnya adalah aspek yang meluruskan rancangan-rancangan Tuhan terhadap kesalahan, kebenaran, yang abu-abu, yang absolut, yang non-konkret, yang konkret, dan seterusnya. Untuk itulah Islam adalah bagian dari kehidupan manusia di alam muka bumi, di atas muka bumi ini. Maka kitab kalian harus berbicara tentang komunitas terbesar ini. Kalau tidak, ada apa itu semua? Berbeda dengan Al-Quran, bercerita tentang A, bercerita tentang B, bercerita tentang C, semua diceritakan. Artinya Al-Quran memang dikhususkan untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau kita minta apa kritikan Bible, apakah Tuhan itu tidak maha melihat? Dia nggak mau tahu, sehingga tidak ada diceritakan akan muncul satu kaum bernama Islam, kelak akan begini dan begini dan begono. Ibaratkan di Islam, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Quran mengatakan, wahai seluruh umat manusia, makanlah apa yang diatur untukmu untuk kau makan yang halal-halal dari bumi. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ini yang kita harapkan adanya kalimat-kalimat seperti ini muncul di Bible, muncul Perjanjian Lama dan Baru, sehingga orang menghindari Islam. Bukan justru Islam menjadi wadah menampung orang-orang yang sudah patah akal terhadap agamanya. Jadi sekali lagi saya katakan, intisari dari pengajaran para nabi bermuaranya ada sama Yesus. Yesus yang kami imani sebagai orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil sebagai jalan keselamatan dan kebenaran serta hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui beliau. Maka setelah langkah berikutnya ada dua langkah, ada dua jalur, Kristen atau Islam. Yang lain kita tidak anggap. Hindu kita tidak hitung, Buddha kita tidak hitung, yang lain hanya Kristen dan juga Islam. Mana kedua jalan ini menuju kepada pencipta langit dan bumi. Untuk itu ya kita butuhkan para cendekiawan, orang-orang pakar dari Kristen. Mari kita bicarakan dengan baik, karena ini demi kemaslahatan kita di dunia, di akhirat. Kalau orang beragama harus berani bercerita tentang agamanya. Kalau orang yang mengaku sebagai tokoh agama harus berani tampil untuk mengadu
kebenaran antara agamanya dengan agama Islam. Jangan menyembunyikan, menjual begitu indah di dalam gedung, tapi begitu keluar melempem. Kalau kebenaran, mau dia di lapisan tanah paling bawah pun, atau di dalam lapisan langit yang seperti apapun tingginya, kebenaran itu tetaplah kebenaran. Makanya Islam percaya diri menggunakan toa, karena yang diajarkan, yang disampaikan kebenaran. Tidak perlu disembunyikan kebenaran itu, karena disembunyikan seperti apapun pasti akan mencuat. Begitupun kejahatan, disembunyikan seperti apapun pasti akan ketahuan. Mau dipoles kejahatan itu dengan kata-kata semanis apapun pasti ketahuan. Nah, untuk itulah saya katakan sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya saya katakan, Yesus adalah final akhir. Selanjutnya adalah Islamkah setelah Yesus atau Kristenkah setelah Yesus. Demikian. Monitor, Bang Christian, masih sadar atau sudah pingsan? Ya, Bang Christian. Saya harus, ya, apa yang harus saya komentari? Ya, kenapa Anda masih di Kristen, Pak? Udah jelas itu ya, bahwa Kristen nggak masuk pilihan, Pak, karena sudah nggak up to date gitu, sudah direvisi, Pak, sama Islam, sudah diperbarui, sudah disempurnakan. Ngapain ikut yang versi lama? Mending pilih antara Islam, Hindu, atau Buddha. Ya, saya jawab ya. Aduh. Silakan. Ya. Iya, silakan, Pak. Kalau tadi ditanya kenapa saya masih di, ya. Kalau tadi ditanya kenapa saya masih Kristen, ya kan, masih Kristen sampai sekarang. Kenapa nggak ikut aja Muslim atau agama yang lain gitu? Ya, kalau sudah ditanya seperti itu kembali lagi kepada keimanan saya, gitu loh. Terlepas dari itu betul atau tidak menurut teman-teman, itu tidak bisa diganggu gugat tentang kepercayaan keimanan saya. Sekalipun itu dinilai tidak baik, tapi kan itu sudah masuk ranah pribadi. Jadi saya rasa pertanyaan Dr. Akal yang tadi yang bertanya ya, host ya, agak kurang sopan karena kalau mau mengkritisi ajaran saya, kritisilah ajaran saya. Tetapi jangan bilang kenapa Anda sekarang masih di Kristen, kenapa nggak masuk Islam. Itu sudah masuk ranah keimanan kita pribadi. Hak setiap warga negara punya hak. Jadi buat saya kurang sopan pertanyaan maksudnya seperti gini, Pak, itu. kan, Kalau Anda mengkritisi ajaran saya masih oke. Dikritisi nggak masalah. Siap. Tetapi ketika Anda masuk dalam personal pribadi keimanan saya, ya saya harus menjawab. Kan setiap warga negara punya hak. Boleh. Salah satu hak di dalam warga negara kita memilih keimanan yang sudah ada di Indonesia. Agama Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi jangan memaksakan saya. Gitu. Kalau Anda mengkritisi ajaran kekristenan saya, why not? Kenapa tidak? Kekristenan itu menurut Anda ada yang salah? Saya cuma bertanya, Pak. Nah itu makanya saya bilang pertanyaan Anda agak kurang sopan kalau soal itu. Boleh. Kalau gitu saya minta maaf. Ya kalau Anda bilang begini, biasanya kan kalau orang nanya kepada saya, ya kalau orang nanya sama saya kenapa Islam, ya saya tinggal jelaskan kenapa, karena saya merasa ini yang paling benar karena ini. Tapi kalau Bapak merasa keberatan, ya kita mohon maaf. Jangan baper, Pak, jangan baper. Oke, mungkin John Peter silakan. Iya silakan, saya sudah, terima kasih. Nggak boleh keberatan kalau ditanya orang ya jawab. Bang Christian betul nggak penjelasan Bang Juma sebenarnya? Iya, nggak apa-apa. Berpendapat itu boleh, nggak usah keberatan. Itu begini, pertanyaannya begini. Kalau tadi ditanya begini, kenapa konsep keimanan kekristenan begini? Kenapa ajaran kekristenan seperti itu? Itu saya masih terima karena yang ditanya kekristenannya. Kan kalau tapi tadi ditanya kenapa Anda masih masih Kristen sekarang? Kenapa nggak pindah agama aja? Masih mengimani ya. Yang Muslim, Hindu atau Buddha, iya kan? Itu sudah masuk personal kepribadian. Makanya saya bilang pertanyaan itu sebenarnya agak kurang sopan. Kalau Anda dia nanya nggak apa-apa. Biarin Waalaikumsalam. jawab aja, Pak. Mau izin bentar, Jul. Makanya tadi saya sudah jawab. Nggak mau jawab.
Itu juga boleh. Kalau Bapak bilang nggak mau jawab juga, saya nggak ada masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan ini kita lagi bahas konteksnya tadi dijelasin sama Bang Zuma. Jadi Bang Zuma kan menjelaskan bahwa sudah sudah disempurnakan. Jadi kayak contoh nih, ada orang sekarang masih mengatakan presiden dia Pak SBY gitu. Pasti kita nanya, lu ngapain menganggap masih menganggap Pak SBY yang sekarang presiden gitu kan? Bukan Pak SBY, Pak Jokowi sekarang gitu. Kan kita tanya, tiba-tiba dia bilang suka-suka saya lah, nama saya suka sama Pak SBY, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau Pak Christian bilang ngapain kau tanya gitu, nah ini tapi nggak apa-apa lah. Kalau menurut Bapak itu kurang sopan, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Oke, mungkin John Peter. Ini saya turunkan satu dulu ya. Yang berisik mood nih. Loh, Ya, kenapa John Peter? Kau tadi Ya, komen-komen di bawah. berisik. Lanjut Christian. Kau berisik. Oke, lanjut Christian. Banget di sini rame. Ya. Jadi penjelasan Bang Suma itu sudah jelas, dan Bang Suma sama sekali itu hanya menjelaskan sesuai dengan kebenaran yang Bang Suma yakini. Nah, ada perbedaan tadi. Kenapa saya tadi bilang sempat menyinggung pertanyaannya Bang Akal? Karena ada perbedaan narasi antara Bang Akal sama Bang Juma. Bang Juma memberitahukan kebenaran yang ada menurut keyakinan Bang Juma. Tetapi Bang Akal mempertanyakan tentang keimanan saya. Apakah kenapa saya tidak harus Pak Kris, itu? Pak Kris, Nah, Pak ada Kris. perbedaan narasi Pak di Kris, situ. tolong di skip Ya. pertanyaan Bang Oke. Akal ini sudah dimintain maaf, skip. Oke, sudah kita Iya, lanjut. udah minta Jadi maaf untuk padahal. menjawab- Iya, dia sudah oke, nggak silakan. apa-apa. Ya, makasih. Jadi untuk merespon juga itunya Bang Zuma, buat saya betul juga Bang Zuma bernarasi seperti itu. Nah, yang saya mau kritisi sekarang, kalau ada teman-teman Kristen gitu kan, jelas sekali di Bible kita secara eksplisit dengan jelas ada tentang keislaman gitu. Yang saya heran kenapa teman-teman Kristen mau mengkritisi tentang Islam gitu. Padahal jelas sekali di Bible kita tidak tertulis secara jelas tentang Islam. Kalau ada teman-teman Muslim yang mempertanyakan tentang kekristenan, mengkritisi tentang kekristenan, itu lebih baik kita jawab aja. Tetapi kalau kita mengkritisi balik tentang keislaman, sorry, kita tidak belajar Islam di Bible kita. Jadi pasti kita tidak tahu. Gitu. Jadi ada benarnya juga apa yang dikatakan Bang Zuma. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Mat Jebul, ada yang mau disampaikan? Jangan pakai robot. Shalom, Mat Jebul. Oi, Mat Jebul. Loh, di bawah keluar dia. Di atas, diam. Ada nyalinya di bawah itu. Kok Bani typing rupanya. nyalinya di Ya bawah udah tuh. Bani typing rupanya. Ya, mungkin silakan Romo, ada yang mau diutarakan? Bang Alayubi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alayubi. Salam kenal semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu nggak salah, Jul. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu kan bertanya, kenapa kamu masih Kristen? Kenapa nggak masuk Islam saja? Itu pertanyaan. Kenapa harus baper gitu loh? Kalau mau baper, mending nggak usah naik-naik komal, Udah, biarin. malu-maluin, ya. Jubi, coba baca hadis Bukhari 26. Jul, tolong turunin ini anak lah. Bacot, goblok, Tuh kan. takut. Nah, lihat ini kan lihat gini, cara. Jul. Kalau Kristen Islam, begini ya? kalau Islam itu agama yang keliru, harusnya kitab terdahulu yang mengkritisin. Karena Islam ini adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat dahsyat. Satu-satunya agama yang sekali seruan dunia langsung rukuk, itu hanya Islam. Satu-satunya agama yang melanggengkan hadiah yang sangat luar biasa kemudian dari Abraham, itu hanya Islam. Nah, harusnya kalau Islam itu salah, maka yang mengkritisi lebih dulu, mengantisipasi lebih dulu adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mewaspadai
orang-orang yang ada di sekelilingnya kepada umatnya. Waspadalah kepada ahli Taurat. Kenapa tak ada ucapan waspadalah kepada Bani Ismail? Waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada Islam. Kenapa tidak ada ucapan-ucapan seperti itu? Selayaknya Al-Quran, waspadalah kepada orang kafir, orang munafik. Coba. Jadi kalau hanya mengkritisi Islam dari remeh-remeh kayak begitu, itu ditertawakan. Islam tidak akan pernah jatuh. Bayangkan aja, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri, ya, tanpa tongkat, tanpa papahan, tanpa tanduh, tanpa pasukan, kemudian seorang diri, sekali lagi seorang diri, mampu kemudian menundukkan penguasa-penguasa sejazirah Arab. Islam sejazirah Arab itu. Bagaimana dengan Kristen? Ini pola dari mana Kristen ini? Kok bisa tempat lahir Yesus tidak Kristen? Sudah double senjata. Dia lahirnya tanpa ayah, dia penuh dengan mujizat, dia konon adalah inkarnasi Tuhan, tapi gagal. Ada apa? Makanya saya katakan tadi, kalau Islam ini keliru, sudah pasti ada kritikan-kritikan antisipasi Tuhan lebih awal terhadap Islam. Tapi yang muncul kemudian adalah justru rancangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Justru yang muncul di sini adalah salam. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, Musa sudah memproklamirkan akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan firman yang dibawa oleh nabi tersebut, maka dia akan dibunuh dari umat kita. Itu rancangan untuk siapa? Oh, untuk Yesus. Siapa manusia yang dibasmi karena tidak mendengarkan Yesus? Tak ada. Justru Yesus yang dibasmi di atas tiang salib. Ya, ini sebenarnya adalah pengajaran, edukasi. Kan tadi saya sudah memberikan clue-nya. Saya malah rela berkorban untuk mengatakan endingnya ada di Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Harusnya Kristen sedunia tepuk tangan. Bang Suma sudah mengatakan itu. Seorang Bang Suma, ketua apologet, dalam hal ini pembina apologet Islam Indonesia, mengakui endingnya ada sama Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sekarang langkah selanjutnya setelah Yesus, Kristen atau Islam? Karena cuma satu kebenaran itu, dan tidak mungkin dua kebenaran yang saling bertentangan. Tidak mungkin. Satu di antara Islam dan Kristen pasti adalah titisan iblis. Kalau bukan Islam, maka Kristen. Atau sebaliknya, kalau bukan Kristen, ya Islam. Sebaliknya. Oleh karena itulah kemudian dengan berjalannya waktu, banyak orang lahir dalam keadaan diberi keuntungan oleh Tuhan, cerdas, IQ tinggi, ya. Orang-orang yang kemudian punya waktu banyak, orang yang sudah difasilitasi dengan seabrek kecanggihan, kemodernisasian digital, internet dan sebagainya, untuk mengkaji kebenaran semua yang ada. Untuk itulah kemudian iman yang kita punya harus bertumbuh. Bertumbuhnya iman itu polanya akal. Benarkah Tuhan itu maha kuasa ketika dia dikungkung oleh jasad manusia? Tidak. Kan itu poinnya sebenarnya. Jadi bukan masalah kita ingin merendahkan, masalah kita ingin memojokkan, tidak. Ini saya sudah berikan clue-nya, bahkan saya mengalah. Yesus adalah endingnya kemudian. Berakhir di sana. Ketika nabi-nabi diutus kepada Bani Israel, nabi terakhir adalah Yesus. Dalam hal ini iman kami Nabi Isa alaihissalam. Setelahnya kita mau kemana? Kita mau ikut ke gereja. Yesus tak pernah mencontohkan. Kita mau sujud, Yesus tidak pernah. Kita mau bernyanyi seperti di gereja, kita tidak pernah menerima contoh dari Yesus kayak begitu. Ibadah minggu, Yesus juga tak pernah mengajarkan itu. Apalagi menyembah Yesus, kita juga tidak pernah Yesus menemukan ajaran Yesus kayak begitu.
makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan. Tidak sunat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Mengutuk Taurat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Lalu kita mau kemana? Ke Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin. Lalu kemana kita? Nah, maka muncul pola kemudian ada rancangan-rancangan Tuhan. Lalu kemudian apa lagi? Ada nabi yang sama seperti Musa, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Lalu apa lagi? Banyak poin yang akan datang. Roh Kudus, roh kebenaran setelahku. Siapa roh kebenaran ini? Inilah yang perlu kita kaji. Jangan kumur-kumur dong. Inilah yang perlu kita kaji. Setelah Yesus, ke Kristenkah kita atau ke Islamkah kita? Kalau dikatakan lakum dinukum waliyadin, tidak ada paksaan. Iya, itu betul. Islam juga begitu. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Akan tetapi antara dua agama Islam dan Kristen ini masing-masing mengklaim dirinya benar. Masing-masing mengklaim dirinya dari Tuhan. Padahal dua armada yang saling bertentangan arah. Maka satu di antaranya harus benar arahnya, satu di antaranya salah arahnya. Gak mungkin dua-duanya. Oleh karena itulah kemudian mari kita diskusi supaya orang bisa tahu kebenarannya seperti ini. Ngomong apa ya? Jangan kemudian tanpa beradu ilmu menjelek-jelekkan agama orang lain demi untuk memurtadkan orang. Begitu juga Islam. Jangan tidak beradu ilmu mengislamkan orang yang masih beragama Kristen. Tidak boleh. Maka lakum dinukum waliyadin itu harus menjadi patron dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan masuk ke lorong-lorong, kumpulkan orang gila, dibaptis dan sebagainya. Jangan pola-pola kayak gitu. Ajarkan dulu, ini loh agama kami. Pasang toa di gereja, pasang toa di mana-mana. Perdengarkan kebenaran agama kalian supaya orang berbondong-bondong masuk ke dalam. Jangan main peta umpat. Seakan-akan kayak pengedar narkoba. Sembunyi-sembunyi. Jangan. Sampaikan kebenaran itu. Pakai toa sebesar-besarnya. Supaya orang bisa menilai. Karena kebenaran tidak bisa disembunyikan. Begitu juga kesesatan. Tidak bisa disembunyikan. Serapi apapun. Nah, untuk itulah kemudian saya mengatakan. Sekali lagi. Saya tidak mengatakan endingnya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk teman-teman Kristen. Saya tawarkan endingnya ada pada diri Yesus. Keselamatan setelahnya. Maka dua arah. Ke Kristenkah atau ke Islam? Kalau dia ke Kristen, berarti Kristen harus punya kritikan terhadap Islam. Bahwa di Kristen, Tuhan pencipta langit dan bumi melarang kita kemudian ke rumah ibadah sujud. Mana dalilnya? Bahwa di Kristen, di dalam firman Tuhan, dilarang orang datang ke suatu kota untuk beribadah, menyembah kepada batu, sujud kepada batu tugu. Mana dalilnya? Bahwa di dalam Kristen nabi-nabi mengajarkan jangan menyembah kepada selain Yesus. Mana dalilnya? Harus ada itu. Karena rancangan keselamatan itu sifatnya ujung-ujungnya berlaku kepada seluruh umat manusia. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Gitu loh. Ya, saya kira seperti ini ya teman-teman. Silakan ditanggapi. Kita diskusi yang baik, diskusi yang cerdas untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Hindari kemudian seperti tadi. Coba kau buka hadis ini, itu tujuannya apa? Sementara Anda membaca kitabnya nggak bisa. Jadi kita takar agama kita dengan apa yang ada di dalamnya untuk kita sampaikan pada diri kita masing-masing dan juga pada orang lain. Kalau kita mengaku ajaran kita adalah ajaran keselamatan, maka jangan sungkan menyampaikan keselamatan kepada orang. Kalau Anda benar-benar menganut ajaran kasih, jangan kasih hanya kepada sesama Kristen, tetapi kasihilah kepada seluruh manusia. Dengan cara apa? Ajarkan kekristenan itu dengan terbuka. Ajarkan kekristenan, ajaran kasih sayang itu dengan menyeluruh. Jangan main petak umpet. Ajarkan keselamatan. Kasih sayang dari Kristen itu yang mana? Ajarkan. Dan yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kalau Islam salah, katakan salah, tunjukkan kesalahannya. Sebagaimana Al-Quran menunjukkan kesalahan-kesalahan orang-orang kafir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Ya, silakan. Jum, saya bisa menunjukkan kesalahannya. Ya, silakan. Wih, udah gak sabar John Peter. Iya. Rusuh kali kau. Udah agak tenang di sini, biar Udah, silakan ngomong John Peter, jangan kumur-kumur. bicara. Mana suara kau? Coba tunjukkan kesalahan Islam berdasarkan Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Silakan. Masya Allah, in the hand. Syukran. Mana? John? John? Waduh. Bacot doang. John, Oke. Udah tewas lagi si John. Mungkin ada Rosi Momo. Shalom, Mbak. Shalom. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Muslim rupanya. Ya, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, saya suka nyimak aja. Oh, ya udah aku tukar dulu ya. Kita lagi nyari oten sebanyak mungkin soalnya. Iya, silakan. Nggak Ya. apa-apa. Izin ya. Ya, Mak Jebul kalau mau naik ngomong yang benar ya, jangan pakai suara robot. Mak Jebul jangan pakai suara robot, jangan bacot doang. Jangan pakai suara robot, jangan. John Peter ini kalau di room-room kayak singa yang lagi Kalian lapar. kalau mau Room ini kayak kayak gak beres kau Jul. kucing kamu, John. jangan Kayak takut kucing dong, kecil. jangan Kecil. takut. Suara asli. Udah, nggak usah. Nama Bang Apa Christian takut? Takut ditangkoi karena menghujat. Bang Nggak tahu. Ahiju Christian aja. Bang Takut Christian. Tangkoi dia. Tanggapi gitu. Bang Christian Silakan, tidak bisa, Bang Christian. beliau nggak ada data di Bible tentang Islam. Oh. Tadi saya sudah menarasikan. Jadi kalau teman-teman yang mau nanya tentang kekristenan, saya akan coba menjawab. Tapi kalau soal mau tanya tentang kritisi soal tentang keislaman, saya harus mengakui yang saya pelajari tidak ada tentang keislaman di Bible. Jadi apa yang saya mau kritisi gitu. Nah, makanya saya bingung kenapa ada Memang nggak ada. teman-teman, kalau ada teman-teman Kristen yang mau mengkritisi Islam. Buat saya kalau mau perdebatan atau berdiskusi, mendingan mereka menjawab aja pertanyaan teman-teman kaum Islam tentang ajaran. Karena kalau tentang menjawab aja nggak ada kekristenan. koin bang, nggak ada donasi. Donaturnya butuh hujatan. Itu. Aku Iya. bantu jawab. Jadi kalaupun teman-teman Kristen umpama ditanya sama teman-teman Islam, kenapa ajaran Kristen kok begini? Nah, tinggal dijawab aja gitu. Tapi jangan counter attack lagi karena saya harus terus terang. Oke, aku Tidak bertanya ada dikit. keislaman yang saya belajar. Izin, Ya. Dayang, izin Bang. Iya, Saya silakan. bertanya, kira-kira menurut Pak Christian ya, ketika Yesus berumur 13 tahun sampai 29 tahun itu, kira-kira itu kemana itu Tuhanmu? Silakan. Ya itu kan pertanyaan klasik ya. Ada yang bilang Yesus itu sedang belajar, ada yang bilang Yesus itu sedang mengajar, ya kan? Masih umur segitu, tapi dia pergi belajar. Kenapa Tuhan kok belajar ya umur segitu kan? Ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, saya pelajari dari ada kesenjangan di umur begitu, tidak ada cerita tentang Yesus. Ya Yesus kan pada saat itu dia utusan. Dia selayaknya, senormalnya manusia biasa, gitu loh, manusia biasa yang nanti akan dipersiapkan untuk memberitakan kabar baik gitu loh. Jadi sebelum dia dipersiapkan secara manusia, ya dia harus belajar dulu gitu loh. Jadi kalau ditanya Yesus kemana? Ya Yesus belajar dulu sesuai dengan tingkat usianya, sama seperti kita kan. Waktu masih kecil, SD, SMP, SMA, ada pola-pola yang Yesus harus lakukan seperti itu sebagai kemanusiaan Yesusnya. Itu sih kalau buat saya pertanyaan yang klasik sih. Kalau boleh tahu itu yang Masuk, Guru. mempersiapkan siapa Pak? Masuk. Tapi gini, menurut Christian
Yesus itu kan bagian dari Allah, Ya, ya. Allah Bapa kan bagian. Boleh dikata teman-teman Kristen bilang itu kecerdasan Bapa atau pikiran Bapa, gitu kan? Nah kalau dia butuh belajar lagi, apakah dia bodoh? Apakah gimana ya kalau dia butuh belajar lagi? Karena ingat, kalian kalian berargumen bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah yang keluar, firman yang keluar menjadi manusia atau jelmaan Tuhan turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Nah kalau dia adalah jelmaan dari Tuhan itu sendiri atau bagian dari Tuhan itu sendiri, ngapain pula harus belajar, Bang? Ya, Tapi udah dikosongkan. Jadi udah perlu Bunda diisi Rama. lagi. Ya silakan, Bang. Nggak perlu apa yang sudah tercatat. Ya, jadi kan tadi saya sudah bilang, saya pelajari itu Yesus itu utusan di Bible. Dalam berbicara tentang kemanusiaannya, dia itu utusan. Jadi kalau seorang utusan berarti juga kan manusia. Ya manusia perlu belajar dong untuk mendapatkan ilmu. Nggak harus Terus langsung main cap-cap begitu tanpa ada pengetahuan. Terus ketuhanannya kemana, Bang? Apa dia keluar dulu istirahat ketika dia lagi belajar? Ketuhanannya, keilahiannya kemana, Pak? Apa lagi main atau kemana tuh kalau lagi belajar Tuhannya? Tapi udah dikosongkan, Bu. Mengosongkan diri sebagai hamba, berarti keilahiannya ditinggalkan dulu sementara sebagai Tinggalkan manusia. mana? Ingat konteks atau konsep ketuhanan kalian 100% manusia sempurna ya. Kalau 100% ilahi, berarti sebagai manusia dia sempurna, sebagai ilahi dia sempurna. Ketika dia belajar keilahiannya nih kemana ini? Apa dia tidur dulu atau keluar jalan-jalan ngopi atau kemana ketika belajar? Sebagai Yesus dia harus bisa memisahkan keilahiannya dan kemanusiaannya. Pada saat kapan dikatakan keilahiannya itu ada, pada saat kapan Satu-satu bagaimana saya kemanusiaan mau itu menjawab ada. pertanyaan yang 1 x 2. Dia Kristen Sebentar, nih, versi satu-satu. Sambo. Jadi saya mau jawab dulu. Ya, Ya, biar dulu jadi, Christian jawab atau Gurunda Saya boleh berbicara sama Gurunda nggak sebentar? Gurunda yang terhormat, Bang Juma. Iya. Apa benar? silakan. Apa benar nanti malam itu ada debat Saya antara butuh. Christian Prince dengan Bang Juma? Soalnya di statusnya Christian Prince menunggu Bang Juma katanya. Itu udah Sekarang sering dibuat sama dia. Sering dibuat dampak daripada luka lama yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Jadi nggak ada debat ya nanti malam ya? Saya kalau pecundang nggak mau melayani lagi. Berarti Bang Juma nggak hadir ya nanti malam ya? Gini, maaf, Bang Juma. Saya tidak pernah ada jadwal sama dia. Dia bikin jadwal sendiri. Kemarin ada saya lihat video, ada penontonnya sekitar 10.000. Dia yang bikin sendiri Bang jadwalnya. Juma akan debat hari Kamis. Siapa yang bikin 25. video? Nggak tahu ya di atas nama siapa itu. Kalau Pokoknya 26, tanggal 26. ya 26. Itu Malam dengan ini. Pak Pendeta Budi Azali. Beliau yang ngajak saya untuk tanggal 20. Berarti malam ini nggak jadi debat sama Bang CB. Bukan nggak jadi, Bukan nggak Bang. jadi. Memang kapan saya bikin jadwal sama dia? Masalahnya di statusnya CP itu menunggu Bang Juma tanggal Ya 26. urusannya dia itu berarti dia mulai tidak normal, lebih parah lagi berarti. Kan Ini sama- loh, kemarin itu sama ketika saudara digituin. pergi ke terminal menunggu Andre vokalisnya Stinky di sana. Anda bikin jadwal sendiri, sementara Stinky tidak mengiyakan. Apakah nggak sedeng itu namanya? Ya, tapi yang buat undangan bukan CP. Kemarin ada orang Siapa? yang buat undangan. Penontonnya udah sampai 25 Ya udah nih aku bikin ribu. undangan nih. Aku yang Kojul, bentar Kojul. Gimana kalau Bang Juma datang Waktu aja itu nanti malam? Pak Ferdi. Tidak Kemarin ada. itu Saya pernah. tidak akan pernah nggak memberikan berani. kemenangan kepada orang yang sudah kalah. Daripada dipermaluk. Terus status Bang CP sekarang itu live menunggu Biarkan Bang Juma. saja, biarkan saja, tidak masalah. Itu kan untuk mengobati berarti Bang kekalahan Juma yang nggak hadir ya? 1000 kali lipat Hadir kekalahannya. ini orang Sudah, framing sudah. terus sih. Bukan nggak hadir. Kemarin itu udah diundang, dia nggak berani naik. Kemarin Sekarang pas giliran dia yang bikin tantangan, dia yang bikin tantangan. Saya ikuti tantangannya.
Lalu kemudian kita tunggu dia datang. Wah, sudah euforianya luar biasa. Kelicikan demi kelicikan dia gencarkan. Aku dari tadi di bawah. Hehehe. Bilang aja kalau memang dirimu itu tidak ada nyali. Dia mau berdebat di komalnya dirinya. Karena di sana dia bisa mute permanen orang. Seenak perut dia. Berarti Bang Juma nggak mau debat sama CP lagi di roomnya PC ya nanti malam ya? Bukan saya tidak mau berdebat. Ini kenapa sih? Saya kan sudah kasih tantangan ke dia. Kalau dia mau berdebat dengan saya offline, saya yang biayai. Tapi di Indonesia. Kan udah aku bilang tantangan saya waktu itu. Kalau si CP mau berdebat dengan saya offline, saya yang akan membiayai dia. Keamanan ditanggung. Itu jangan bikin Malu jadwal tidak ditanggung. sendiri. Jadwal Bang, sendiri dia bikin. ada tambahannya Bang. Mengheboh sendiri. Bang Zuma ada tambahannya Bang. Ada tambahannya Bang. Kalau CP atau Cepot itu berani berdebat secara offline dengan Bang Zuma, saya kasih 10 juta cuma-cuma buat CP Bang. Nah, 10 juta. Allahu Akbar. berani nggak? Ayo. Keamanan full aku totalin. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa kitab. Sesuai dengan kemampuan Anda tentang Islam. Ada lagi yang nambah 10 juta nih di typing, Bang ADL. Wish. Tambahin pengawalan penuh dari mulai berangkat sampai pulang. Jadi gini, ada informasi sedikit Bang Suma. Kemarin saya naik di roomnya Pendi Murtad. Dia mau menantang Bang Suma, tapi lucu juga harus ada tanda tangan dari Kapolda. Wow. Saya bilang langsung aja Presiden. Si Pendi. Jadi Kenapa mesti ada tanda tangan Kapolda? nah itu dia saya bingung Bang Suma. Katanya harus ada dari MUI, katanya kan. Mereka nanti takut lagi diapakan itulah. Di apa ya? Mau dipenjarokan atau apa gitu. Lucu mereka itu. Memang mau membunuh atau mau apa? mau diskusi atau mau membunuh orang? Itu dia. Jadi saya naik tadi malam di situ Bang. Kan banyak tapping. Ya. Udahlah, santai aja. Kita diskusi. Tentukan tempat. Waalaikumsalam. Tentukan tempat. Itu sebentar ya Bang Juma, maaf. Jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau kalian lihat, inilah lucunya mereka. Kita tuh kalau ngomong itu harus ada data dan juga fakta. Kecuali kamu bilang, oh kami butuh keamanan, ya berdasarkan track record pernah ada kejadian, itu oke. Tetapi faktanya dari zaman dulu debat, baik itu Luga, Wadonan, ya Joshua Teu, bahkan si Buluku Suntur, Saipudin Ibrahim, itu aman-aman aja. Selesai debat dikasih makan, dikasih malah uang, ya dikasih uang saku, uang terima kasih, nggak ada pernah masalah. Kecuali pernah ada sejarah yang nggak baik, itu kamu boleh lah ngomong gitu. Kalau ini kan nggak framing, ya framing dan menipu kepada para penontonnya, menebarkan ketakutan. Kan mereka selalu gitu, menggambarkan Islam sebagai agama yang sadis. Contoh, Risuli Lubis, dia bilang apa? Gereja tanpa tembok saya diserbu oleh ormas Islam. Yang datang cuma berdua saya hari Jumat, hari Minggu bertiga. Apa yang mau nyerbu? Ya, bagaimana mungkin 2 orang disebut menyerbu, sedangkan dia aja datang ke sana itu berlima. Dia lebih rame dia. Inilah saya bilang teman-teman sebelah itu jago sekali playing victim, jago sekali ya memutarbalikkan data. Dan kalau cuma nulis-nulis, ini saya tulis nih, Bang Juma nunggu Paulus. Ya, kalau nggak bisa Paulus, ya mungkin Paus lah. Iya. Bukan ikan paus ya, tapi Paus Vatikanus. Ya, tolong. Bojul. Mantap. Kalau CP emang berani dari berangkat sampai pulang aku kawal ya. Janji Itu nih. Bang Juma palsu itu Bang Juma palsu itu yang ngajak nantang di roomnya si ini ya, si siapa? CP palsu juga ada tuh, CP Indonesia tuh Bang. Itu banyak sekali akun palsu Bang Juma gitu. Berarti ya mereka sendiri yang sibuk sendiri. Betul, itu baru 600 pengikutnya kalau nggak salah. Nah, Bang Juma nggak mungkin kan 600 pengikutnya gitu. Itu dia. Bang, saya yang SMS, saya yang WA Bang Juma kemarin nih. Mau yang kata saya nanya Bang Juma kapan ke Jakarta gitu, bulan depan katanya, kata Bang Juma gitu.
Iya. Saya yang WA Bang Juma ya, nanti saya WA lagi ya Bang. Kemarin Iya. sih kemarin saya naik ke room Jeki Sembiring ya. Dia judulnya ini gitu ya, captionnya ini si Jeki Sembiring itu, oh Tuhan kita gitu katanya, Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Tuhan yang benar. Terus bukan batu. Saya naik bawa ulangan 29:14. Malah saya di-kick gitu. Kata saya, hey Jack, buka ulangan 29:14 gitu ya. Dibacakan oleh dia. Mungkin dia tahu ya, ternyata di Kristen ya tai sapi itu bisa nebus dosa gitu kan, kata saya gitu. Saya langsung di-kick tuh masih Jack itu. Ya dia intinya jelek-jelekin gitu kan si Oke, Jacky ada lagi Sembiring Bang, itu. kalau nggak aku turunin ya. Oke, baik gitu Oke. aja Bang ya, Bang Juma terima kasih. Nanti saya WA Kalau lagi. tidak tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin wabarakatuh. sedikit Bang Jul, kita pertegas untuk teman-teman di bawah boleh di-share. Jadi untuk tantangan untuk CP ataupun Pendi Murtadong ya, itu 50 juta cash kalau berani debat sama Bang Zuma, semua fasilitas ditanggung. 50 juta cash ya. Ini kita sudah hitung di bawah. Untuk CP dan Pendi Murtadong ya. Silakan bisa di-share. Oke, lanjut Bang Jul. Pengamanan 24 jam. FND sini. Coba Ya, si dikasih anak sama durhaka ya. aku duitnya. Iya juga ya. Kok nggak ada yang nawari si John Peter? John Peter berani loh. Iya. Penting John, nggak penting John. Nggak penting. Nggak penting. Oh, Nggak penting bermutu. ya. Udah kalau nggak Penting, John. Udah dibawa aja nanti di sawer mawar 1 ya buat John ya. Ya. John Peter boleh berdua sama Abdon. Mana udah Asal bisa jangan bicara. bawa Mariam. Aduh, suara saya ada kan? Ada John, suaramu mendem. Mendem ya? Serius? Serius. Tuh udah disawer tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dewa dapat ini Bang, dapat apa namanya? Dapat PT. Katanya Bang Juma mau diskusi offline, Dewa ikutlah kalau diskusi offline. Dimanapun Dewa ikut. Kalau offline sama Cipi pasti saya datang. Kiamat pasti saya datang. Insya Allah Dewa ikut Bang. Siapa Dewa lagi? akan dampingin Bang. Dewa akan Sopiantul dampingin. pasti saya datang. Bom pasti saya datang. Pokoknya yang penghujat Islam ini pasti saya datangi. Kalau mereka mau offline. Siap Iwan Pilah, bisa Billah, saksikan ya. Bang Juma dapat debat offline, Dewa akan mendampingi Bang Juma. Dewa akan dampingi Bang Juma ya. Dimanapun Bang Juma. Asal jangan si John Peter. John Peter ini manusia sampah. Dia cuma pengemis koin doang ini mah. Ya. Kasihan saudara kita. Nggak berani ya? Kalau John Peter boleh sama Abdon, boleh berdua lawan musuh. John dikasih mawar 1 lagi ya. Kasih mawar. Tolong yang di bawah kasih John dong buat beli sabun. Satu aja, satu jangan Buat banyak-banyak beli satu. sabun dia, buat beli sabun. Kalau bisa Kasihan setengah dia. aja. Atut, Iya, iya. atut. Kasihan dia buat beli sabun. Nah, udah cukup. Cukup. Jangan kurang bagus saja ini. Sudah Bu Fadli, Bunda Esti sudah cukup buat John. Udah, kalau atut jangan atut. Saya nggak gigit kok. Ya, Nggak gigit. Tapi kayak gitu rabies ya Bang. Bang Juma orang kayak gini rabies. Pilih-pilih orang. Udah jangan Ada banyak di depan mata nggak? Udah cukup. Terakhir saya diskusi sama John pada saat Sekali saya lagi nih, mengatakan Bang Dewa. sebentar. Bang Dewa. Jadi Ah. stresnya itu kelihatan. Ternyata Yesus itu tidak lahir dari selangkangan, tapi dari pori-pori. Ini gila ini orang. Tawamu memang enak banget dengerinnya. Padahal lahir dari seorang perawan lo. Kenapa Gini, larinya ke perawan? Bang Dewa, sebenarnya Bang John ini sudah mau kebenaran, cuman malas bangun subuh doang, nggak mau makan babi, nggak bisa. Itu dia. Iya, aku nggak mau berdusta kawan. Masa boleh berdusta? Ah, udahlah. Nggak diajarin pun aku udah berdusta. Apalagi Jujur diajarin. bilang, kalau Yesus keluarnya bukan dari selangkangan, tetapi dari lubang pori-pori.
Ini luar biasa si John ini. Ingat apa Tuhan sih? Diajari, boleh berdusta. Itu keringat apa Nggak Tuhan apa-apa. sih? Aku kan diajarin boleh berdusta. Ya bagus John, bagus. Udah jujur kamu John. Berdustalah untuk kebaikan. Diajarin loh. Akan tidak mengapa Kristus diberitakan dengan cara yang jujur maupun tidak jujur, aku tetap bersuka cita. Itu kata Rasulmu itu. Iya, makanya kita kan diajari berdusta untuk kebaikan, tidak apa-apa. Bukan tidak jujur di situ. Original teksnya di situ propasis. Nabi Propasis kita itu Rasulullah mengajarkan itu boleh. Artinya mengelabui. Boleh berdusta, Propasis tapi untuk dalam kebaikan bahasa ya. Yunani artinya mengelabui. Mengelabui itu artinya apa? Menipu bang, menipu. Menipu. Filipi 1 nomor 18. Jadi boleh. mengajarkan Untuk tentang kebaikan, Yesus boleh kita dengan berdusta. dengan Nggak apa-apa, nggak dengan apa-apa. cara mengelabui itu dibolehkan di Kristen. Itu dalilnya. Berarti menipu boleh ya Bang? Boleh. Tidak. Ya makanya jangan heran jika banyak pendeta-pendeta mengaku sebagai mantan Islam, itu jangan heran, padahal aslinya kafir dari lahir. Pendeta Daniel Biantoro mengaku mantan Islam, pendeta Yosua mengaku mantan Islam. Baca Al-Quran tidak bisa, jangankan membaca Al-Quran, menyebutkan nama surah yang ada di dalam Al-Quran saja tidak bisa. Dasar pendusta, pendeta pendusta itu. Coba kita lihat nih ya. Iya, Suri toladannya diajari ya. berdusta mereka itu. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi Boleh orang Yahudi, dalam tiga aku perkara menjadi itu boleh. seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini serigala berbulu dombanya, coba lihat. Kepada Itu orang yang mengaku manusia. penganut Torah, saya mengaku sebagai penganut Torah, meskipun saya ini bukan penganut Torah. Kepada orang Jerman, saya mengaku orang Jerman, meskipun saya ini bukan orang Jerman. Kepada orang Malaysia, saya mengaku sebagai orang Malaysia, meskipun saya bukan orang Malaysia. Kepada orang Makassar, saya mengaku sebagai orang Makassar, meskipun saya bukan orang Makassar. Tujuannya untuk melancarkan misi. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Menipu. 1 Korintus 9 nomor 2. Nggak agen dia. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Inilah Paulus serigalanya. Karena di dalam Keluaran 22 nomor 28, Paulus dengan lantang mengakui bahwa dia adalah orang Roma, berkebangsaan orang Roma dan lahir sebagai orang Roma. Kalau orang Roma berarti dia serigala. Mengaku Yahudi berarti dia domba, berarti serigala nyamar domba. Coba Anda lihat kisah Bang, para kalau penduduk. mata-mata boleh kan nyamar-nyamar? Ya itu dia, tujuannya apa coba. Tapi kan memang gini, di dalam Kejadian 49, coba teman-teman, ini udah sering kali saya sampaikan, baik untuk Kristen maupun yang Islam. Buka Bible, Kejadian 49 itu, Yakub meramalkan ke-12 anaknya. Dia menceritakan seperti apa pola kehidupan anak-anaknya kelak. Dan Yusuf, Natali, Lewi, semua, Yehuda, semua dijelaskan. Ini kelak kamu seperti ini, kelak kamu seperti ini. Tiba masa Benyamin, apa yang dikatakan oleh Yakub? Ya Benyamin, kelak kelakuan keturunanmu seperti serigala. Pada siang dia mencuri, pada malam hari dia membagikan hasil rampasan. Filipi 3, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Paulus merampas hukum Taurat, membagi-bagikan ke Romawi dan Yunani. Itu valid itu. Waspadalah kepada serigala, waspadalah kepada keturunan Benyamin. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus. Makanya coba kita sandingkan Yahudi dan Kristen. Kita masukkan ke dalam botol. Bisa enggak mereka menyatu? Nggak bisa. Kita masukkan dia ke dalam kelas. Bisa enggak menyatu? Nggak bisa. Kita masukkan mereka dalam satu gedung.
Bisa enggak menyatu? Nggak bisa. Kita masukkan mereka dalam satu kota. Menyatu enggak mereka? Nggak bisa. Tetap aja pisah mereka. Karena satu domba, satu serigala. Nggak bisa. Bahkan kalau dia sudah ada di kota yang sama di Yerusalem, mereka hanya diludahin. Ini fakta. Ini fakta. Artinya bahwa ya itulah yang saya katakan tadi. Setelah Yesus sebagai final, dia ke Kristen atau ke Islam. Kalau dia ke Kristen, berarti Yahudi sekarang ini Kristen. Kan begitu poinnya. Tapi kan faktanya kagak. Nah, kenapa Yahudi tidak ke Islam? Karena Yesus aja mereka tolak. Apalagi Islam. Kan gitu. Kenapa Yahudi kemudian tidak Kristen? Karena Yahudi aja, karena Kristen, Yesus aja mereka tolak, apalagi Kristen. Itu poinnya. Berarti kita harus netral dalam hal ini. Kenapa Islam tidak di Yerusalem? Karena Yesus tidak mengajarkan tentang ajaran Al-Quran secara kafah. Masih hikmah Injil yang diajarkan. Nah, ini harus direnungkan selalu. Silakan teman-teman. Bang Puma, dengar, pasang kuping. Peter Noise, kemudian mana itu Peter ribut sekali. Ya, siang malam dijejali telinganya dengan data-data dalil di dalam Bibelnya, tapi orang-orang Kristen ini kenapa ya? Masih itu aja, masih doktrin yang dia imani. Konsep ketuhanannya itu kan gurunda dari konsili-konsili ya, pemilihan. Tuhannya itu ditetapkan dengan voting.